Kalau kalian dijadikan tahanan di kamp konsentrasi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua, berapa lama kalian bisa bertahan hidup? Kamp seperti ini awalnya dibangun oleh rezim Nazi bukan untuk membunuh, tapi untuk menahan lawan politik, wartawan, aktivis, dan warga sipil yang dianggap menentang pemerintah. Namun dalam beberapa tahun, fungsinya berubah total. Kamp tidak lagi menampung tahanan. Kamp digunakan untuk membersihkan populasi. Siapa saja yang dianggap tidak layak hidup dimasukkan ke sana. Bukan hanya tentara musuh, tetapi juga warga sipil Yahudi, gipsi, penyandang disabilitas, homoseksual, anak kecil, bahkan bayi baru lahir. Semua diperlakukan dengan aturan yang sama, bertahan selama masih bisa bekerja. Setelah itu, hilang dari catatan. Sekarang bayangkan, kalian berada di salah satu barak di dalamnya. Tidur di ranjang kayu yang basah. Bangun bukan karena alarm, tapi karena pentungan menghantam tulang rusuk. Tidak ada kaca jendela untuk melihat pagi. Tidak ada kalender untuk tahu hari. Tidak ada nama, hanya nomor yang menempel di kulit. Dan satu pertanyaan berjalan di kepala dari pagi sampai malam. Kapan tubuh kalian berhenti melawan? Kebanyakan orang berpikir kamp konsentrasi itu tempat tahanan menunggu hukuman. Faktanya tidak seperti itu. Kamp seperti Auschwitz, Treblinka, atau Dachau tidak dibangun untuk menampung orang. Tujuan utamanya hanya satu, mengurangi populasi secepat mungkin dengan biaya serendah mungkin. Ada lebih dari 40.000 kamp yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Nazi. Jumlahnya cukup banyak, sampai satu kota kecil bisa punya 2 atau 3 kamp sekaligus. Beberapa menggunakan gas beracun, beberapa menggunakan kerja paksa, beberapa bahkan tidak punya sistem sama sekali. Para penjaga membiarkan tahanannya mati perlahan karena kelaparan dan penyakit. Sejak turun dari kereta, tahanan sudah dipisah. Orang tua, bayi, ibu hamil, atau siapapun yang dianggap tidak produktif langsung dikeluarkan dari barisan. Mereka tidak dimasukkan ke barak, mereka tidak diberi nomor, mereka langsung dibawa ke gedung yang disebut ruang mandi. Di ruangan itu, jumlah orang bisa sampai 500 dalam sekali masuk. Pintu ditutup, gas dilepaskan, semua selesai dalam waktu 20 menit. Kalau kalian dianggap cukup kuat, barulah kalian dimasukkan ke barak. Di sana, kalian diberi pakaian tipis dan 1 nomor. Nomor itu dipakai untuk memanggil kalian. Kalau kalian sakit, nomor itu dihapus dari daftar. Tidak ada catatan siapa kalian sebelumnya. Di dokumen resmi, kalian hanya ditulis sebagai hilang. Setiap hari, kalian diberi 1 porsi sup encer. Isinya kadang hanya air dan 1 potongan kentang kecil. Berat badan turun rata-rata 1 kilogram setiap 2 hari. Kaki bengkak karena dingin. Kulit pecah-pecah. Infeksi datang cepat. Tidak ada dokter. Ada perawat, tapi tugasnya hanya melaporkan siapa yang sudah tidak bisa bekerja. Beberapa tahanan bertahan lebih lama dengan cara sederhana. Pura-pura kuat ketika inspeksi. Berdiri tegak meski lutut gemetar. Berjalan cepat meski tulang terasa sakit. Ada yang menyembunyikan kulit kentang di balik kaos kaki. Ada yang mencuri gulungan kain untuk membalut luka sendiri. Ada juga yang sengaja mendekati mandor agar dapat kerja lebih ringan. Rata-rata tahanan baru bertahan 90 hari. Itu angka dari laporan resmi setelah perang selesai. Tapi ada juga yang hanya bertahan seminggu. Ada yang tidak bertahan 1 hari. Semua tergantung satu hal. Seberapa cepat tubuh kalian menyerah. Jadi, pertanyaannya sederhana. Kalau kalian dimasukkan ke sana, tanpa makanan, tanpa tidur, tanpa obat, dan tanpa nama, berapa lama kalian bisa bertahan? Aufstehen! Schnell! Raus hier! Bewegt euch! Hari pertama kalian dimulai sebelum matahari terbit. Pukul 4 pagi, pintu barak dibuka paksa. Penjaga masuk sambil membawa pentungan atau popor senapan. Tidak ada aba-aba. Siapa yang tidak bangun langsung dipukul. Tidak peduli usia berapa. Bahkan tahanan anak-anak tidak dikecualikan. Kalian harus berdiri di halaman selama 1-2 jam hanya untuk dihitung. Tidak ada tempat duduk. Kalau kalian goyah atau pingsan,
Tubuh kalian diseret ke pinggir barisan. Tidak ada yang membantu. Tahanan lain dilarang menoleh. Kontak mata bisa dianggap pelanggaran. Setelah apel pagi, kalian dibagi ke kelompok kerja. Ada yang di pabrik amunisi, ada yang di dapur, ada yang disuruh menggali parit atau memindahkan batu bata dari satu titik ke titik lain sepanjang hari meskipun tidak ada tujuan jelasnya. Sistemnya sederhana, kerja sampai tidak bisa berdiri lagi. Untuk makan, kalian mendapat satu mangkuk sup encer dan sepotong roti kecil. Itulah seluruh kalori untuk sehari. Tidak ada sarapan, tidak ada makan malam, air minum diambil dari keran yang sama dengan air cuci. Kadang warnanya keruh, kadang ada serpihan karat. Toilet hanya sebuah lubang panjang tanpa sekat. Semua orang harus pakai bersama-sama. Bau busuk menyebar ke seluruh barat. Lalat berterbangan bahkan saat musim dingin. Tidur pun tidak benar-benar tidur. Kalian harus berbagi ranjang sempit dengan 3-4 orang lain. Kalau satu orang gelisah, semuanya ikut terbangun. Tidak ada jam istirahat, tidak ada hari libur. Hari Minggu dianggap sama seperti hari biasa. Kalian tidak boleh berbicara saat bekerja, tidak boleh bertanya, tidak boleh protes. Penjaga bisa memberi hukuman kapan saja tanpa alasan. Hukuman paling ringan adalah push up di lumpur. Yang paling berat adalah dipaksa berdiri diam menghadap tembok selama berjam-jam tanpa bergerak sedikit pun. Kalau kalian jatuh, kalian ditembak. Malam hari, kalian kembali ke barak. Beberapa tahanan langsung tertidur sambil berdiri karena terlalu lelah. Beberapa lainnya menangis pelan, tapi tangisan itu selalu tertahan setengah karena tidak ada yang ingin terdengar lemah. Rata-rata, setelah 2 minggu, semua orang berhenti menghitung hari. Karena tidak ada bedanya, semua rutinitas itu hanya berhenti kalau kalian mati. Setelah beberapa minggu, para tahanan mulai membaca pola kerja camp dan menyesuaikan gerak mereka sesuai aturan yang berlaku di sana. Mereka menata ritme tubuh, berdiri kaku saat inspeksi, mengatur nafas saat barisan berjalan, dan menahan batuk saat petugas lewat. Tubuh yang terlihat kuat saat pemeriksaan sering mendapat giliran kerja yang relatif lebih ringan. Strategi makanan menjadi urusan utama. Potongan kentang yang jatuh disimpan di dalam lipatan pakaian, roti kecil disembunyikan di balik kaos kaki atau dalam lipatan baju. Sisa sup dikumpulkan perlahan dari piring satu ke piring lain pada saat makan bersama. Beberapa tahanan menukar pekerjaan kecil demi akses ke dapur atau tempat sampah yang masih menyisakan remah. Relasi berperan sebagai alat bertahan. Tahanan yang dekat dengan mandor atau perwira mendapat tugas dalam ruang tertutup, membersihkan gudang atau memperbaiki peralatan yang mengurangi paparan kerja di luar. Tahanan yang menjadi pembantu dokter camp mendapat akses pada obat sederhana atau waktu istirahat singkat. Pertukaran jasa memberi peluang, membelai rambut bayi, mengikat sepatu perwira, atau melakukan tugas rumah tangga kecil membuka peluang hidup lebih lama. Adaptasi fisik muncul lewat improvisasi. Luka kecil dibalut dari kain robek agar tidak bernanah. Selimut robek dilipat 2 untuk menambah lapisan panas. Beberapa tahanan memakai lapisan kaos kaki sebagai sarung tangan saat memegang logam beku. Teknik berjalan dipelajari agar gaya langkah terlihat cepat, sehingga pengawas kerja menilai efisiensi kerja. Perilaku sosial berubah menjadi mekanisme survival. Percakapan berlangsung pelan dan singkat. Kontak mata menjadi berhitung. Tatapan singkat untuk menguatkan teman, lalu fokus kembali ke tugas. Bantuan terhadap rekan menyusun kode. Mengoper makanan lewat tumpukan badan saat barisan punggung menutupi gerakan, atau mengalihkan perhatian petugas dengan gerakan tubuh yang tampak acak. Kegiatan spiritual dan ritual kecil tetap muncul sebagai penopang mental. Doa dalam hati berlangsung saat bekerja, lagu-lagu dipelankan di tenggorokan, dan nama-nama keluarga diingatkan lewat suara lirih sebelum tidur. Ingatan tentang rumah menjadi bahan perhitungan harian, sebuah cara menjaga kesadaran akan masa lalu yang memberi alasan melanjutkan pagi berikutnya. Laporan pasca perang mengkonfirmasi angka bertahan. Dokumen pemeriksa menulis rata-rata masa hidup tahanan di lokasi tertentu sekitar 90 hari. Laporan itu juga mencatat variasi. Beberapa bertahan lebih lama karena akses kerja ringan atau hubungan perlindungan. Beberapa bertahan lebih pendek karena penyakit, cedera, atau eksposur kerja yang hebat. Intinya, keseharian berubah menjadi rangkaian tindakan praktis. Tahanan mengatur pernafasan, menyimpan makanan, menukar jasa, dan merawat luka dengan bahan terbatas. Semua tindakan itu berfungsi sebagai upaya memperpanjang hari, 1 hari lagi, 1 barak lagi, 1 apel pagi lagi. Tanda-tanda putus asa muncul bertahap dan terlihat dalam gerak tubuh.
Langkah sehari-hari menjadi lebih lambat. Tahanan yang biasanya berlari di barisan, kini berjalan dengan langkah pendek, seperti orang yang menimbang setiap otot. Tangan yang dulu sigap menyelipkan remah, sekarang duduk kosong di pangkuan. Tubuh menumpuk lelah, sampai postur menunduk tanpa sadar. Perhatian terhadap celah-celah makanan menurun. Barang yang dulu disembunyikan, kulit kentang, potongan roti, dibiarkan menempel pada piring atau jatuh ke lantai. Perawatan luka berubah dari usaha berulang menjadi keterbatasan tindakan. Kain yang biasa melilit luka tetap terlipat rapi di saku, tidak diangkat. Beberapa tahanan berhenti mencoba bernegosiasi kecil dengan mandor. Mereka berdiri di depan barisan seperti alat yang habis fungsi. Komunikasi mundur ke kata-kata paling singkat. Lagu yang biasa dinyanyikan pelan menghilang. Nama-nama keluarga tidak lagi disebut sebagai penopang, melainkan bisik yang tersendat. Beberapa tahanan mengakhiri percakapan lebih cepat dari biasanya. Interaksi sosial mengecil, sampai tersisa beberapa isyarat mata saja. Kontak fisik sebagai bentuk solidaritas, seperti menggenggam tangan rekan, berkurang secara signifikan. Reaksi saat inspeksi memberi indikasi lain. Sebelumnya, tahanan mempersiapkan tubuh untuk pemeriksaan, menahan batuk, mengangkat kepala, meniru keadaan sehat. Saat titik patah datang, persiapan itu semakin jarang. Ketika petugas lewat, sebagian tahanan berdiri kaku tanpa gerak adaptif. Tubuh menyerah pada refleks. Otot-otot tidak lagi merespons perintah bertahan yang pernah mereka latih. Beberapa tahanan memilih cara keluar yang ekstrim. Ada yang sengaja melangkah terlalu dekat dengan pagar listrik. Ada yang menolak bangun saat dipanggil. Ada yang berjalan menuju tempat yang jelas berbahaya. Kondisi ini tidak selalu berakhir dengan kematian instan. Beberapa kali petugas menengahi dengan pemindahan kerja, tetapi seringkali langkah itu menimbulkan luka akhir yang mempercepat kematian. Dokumentasi medis pasca perang mencatat pola ini sebagai penurunan fungsi psikologis sebelum terjadi kegagalan fisik. Catatan lapangan menyebut fase kehilangan kehendak, periode di mana motivasi melakukan tindakan bertahan berkurang sampai ambang yang membuat tubuh berhenti merespons kebutuhan dasar. Peneliti menyarikan bahwa tubuh manusia pada titik ini mengikuti proses biologis yang mempercepat penurunan metabolisme, infeksi berkembang lebih cepat, dan luka menjadi sebab fatal lebih cepat dari periode sebelumnya. Tanda paling jelas di barak, jumlah orang yang berburu makanan di malam hari turun drastis. Orang yang sebelumnya risih melihat anak-anak menangis, kini duduk diam ketika tangisan muncul. Kesediaan membantu atau berkorban menyusut sampai menjadi pengecualian. Ketika solidaritas menipis, laju kematian meningkat. Di akhir hari, ketika hitungan suara sunyi, beberapa tahanan menutup mata lebih panjang dari biasanya. Mata yang akan membuka esok pagi semakin sedikit. Angka-angka di daftar panggilan bertambah cepat. Sistem kerja kem melanjutkan ritme sehari-hari dan tubuh-tubuh yang menyerah menyusul sesuai statistik. Laporan resmi pasca perang dari International Tracing Service mencatat bahwa rata-rata tahanan di kamp konsentrasi besar seperti Auschwitz, Treblinka, dan Majdanek bertahan hidup sekitar 90 hari sejak hari pertama kedatangan. Angka ini tidak merata. Tahanan pekerja terampil yang ditempatkan di dapur atau bengkel bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Sebaliknya, tahanan yang dikategorikan tidak produktif, anak-anak, orang sakit, penyandang disabilitas, sering tidak bertahan lebih dari seminggu. Auschwitz menerima sekitar 1,3 juta tahanan selama beroperasi. Sebanyak 1,1 juta meninggal di dalam kamp. Sebagian besar tidak tercatat tanggal kematiannya secara spesifik. Dokumen resmi hanya menyebut tidak kembali. Dari seluruh populasi itu, sekitar 200.000 tahanan berhasil hidup sampai kamp dibebaskan oleh pasukan sekutu. Treblinka adalah contoh lain dengan data lebih ekstrim. Tahanan baru langsung diproses tanpa seleksi panjang. Sebagian besar meninggal dalam 24 jam pertama. Tahanan yang dimasukkan untuk kerja hanya berjumlah beberapa ratus untuk memproses kedatangan gelombang berikutnya. Dachau memiliki sistem kerja paksa yang lebih terstruktur. Tahanan diberikan pembagian kerja yang relatif jelas. Produksi amunisi,
bengkel mesin, atau pekerjaan teknis. Catatan medis dari KAM ini menyebutkan bahwa beberapa tahanan dengan latar belakang kesehatan sebelumnya yang baik mampu bertahan lebih dari 1 tahun. Meskipun demikian, angka kematian akibat disentri, tifus, dan pneumonia tetap tinggi. Dalam dokumen militer Jerman, tahanan bukan dicatat sebagai individu, tetapi sebagai angka beban logistik. Kematian dianggap pengurangan biaya. Tidak ada sistem pemakaman resmi. Tubuh dibakar secara massal atau dibukur tanpa registrasi identitas. Jadi sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kalau kalian ditempatkan di camp ini, tanpa nama, tanpa cukup makanan, tanpa jaminan bertahan sampai besok, kira-kira kalian akan bertahan berapa lama? 3 bulan seperti rata-rata? 2 minggu? Atau kalian yakin bisa lebih lama? Tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau kalian merasa video seperti ini penting untuk terus dibuat, klik tombol like dan bagikan ke teman yang menurut kalian butuh melihat sejarah dari sisi ini. Dan seperti biasa, subscribe Kopral Gondrong agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya.